Saudara sekalian yang terkasih, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian. Setelah di bagian sebelumnya kita melihat bagaimana Tuhan dengan luar biasa menciptakan langit dan bumi, serta segala isinya, termasuk manusia pertama yaitu Adam dan menempatkannya di Taman Eden. Ada satu hal penting yang menarik perhatian kita di pasal 2 ini. Meskipun Adam sudah ada di taman yang indah, diberi tugas, dan dikelilingi ciptaan Tuhan lainnya, ada satu kondisi yang Tuhan lihat tidak baik. Kondisi apakah itu? Dan apa yang Tuhan lakukan untuk mengatasinya? Kita akan menemukan jawabannya dan sekaligus memahami dasar yang Tuhan letakkan bagi relasi dan pernikahan manusia. Saat kita menyelami Kejadian pasal 2, mulai dari ayat 18 sampai ayat ke-25. Mari kita buka Alkitab kita, baca bersama, dan biarkan firman Tuhan berbicara kepada hati kita hari ini. Berikut penjelasannya. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan melihat tidak baik bagi Adam untuk sendirian, meskipun ia sudah dikelilingi oleh ciptaan lainnya dan bahkan diberi tugas menamai hewan-hewan yang disebutkan pada ayat 18 sampai ayat ke-20. Ini menunjukkan kebutuhan mendasar manusia akan relasi dan pendamping yang setara. Sebagai solusinya, Tuhan menciptakan seorang penolong yang sepadan baginya. Uniknya, penciptaan Hawa dilakukan dari tulang rusuk Adam saat ia tidur lelap. Hal ini melambangkan kesetaraan martabat dan kedekatan hubungan antara pria dan wanita. Ia bukan diciptakan dari kepala untuk berkuasa, bukan pula dari kaki untuk diinjak, melainkan dari sisi dekat dengan hati untuk menjadi rekan. Ketika Adam melihat Hawa, ia langsung mengenali dan menyambutnya sebagai bagian dari dirinya sendiri. Adam berkata, "Tulang dari tulangku dan daging dari dagingku." Ayat 24 kemudian menarik prinsip universal dari peristiwa ini, bahwa inilah alasan mengapa seorang pria akan meninggalkan orang tuanya dan akan bersatu dengan istrinya, dan keduanya akan menjadi satu daging. Ini adalah awal bagaimana Adam telah menjadikan Hawa sebagai istrinya. Dan yang terakhir, pada ayat 25 menambahkan bahwa pada mulanya, baik pria maupun wanita telanjang namun tidak merasa malu, menggambarkan keadaan kepolosan dan keintiman yang murni sebelum dosa masuk. Saudara yang terkasih, ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya relasi, kemuliaan penciptaan pria dan wanita dalam kesetaraan yang saling melengkapi, serta dasar yang kokoh untuk pernikahan yang sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Semoga pemahaman ini memperkaya cara pandang kita tentang relasi dan keluarga.